Saya pertanggungjawabkan, ini bukan foto yang dikenal sebagai foto yang disebut sebagai Presiden RI ke-7. Menurut software face recognizer dan face analyzer ini tidak sama. Dengan face comparison ini juga tidak cocok dengan sosok yang tadi disebut. Kalau mulai dari spesimen yang tadi disebut Sandi, ijazah di FKT atau perutut tangan, kemudian yang di Mabes Polri dan Polda Metro saja beda. KPU tahun 2019 dan 2014 saja beda. Belum lagi KPU di Solo nanti tahun 2005. Kita tunggu. Karena itu sangat menentukan Mas. Karena KPU tahun 2005 tidak mungkin pendatangannya adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Karena Prof. Naim belum jadi dekan pada tahun 2005. Ini sama lagi nanti dengan Prof. Ahmad Sumitro yang belum profesor tapi sudah menandatangani tahun 85. Profesornya tahun 86. Nah ini kalau di KPU di Solo nanti tiba-tiba 2005 penandatangannya Prof. Naim, nah itu lucu lagi. Jadi artinya kesimpulannya jelas, terdapat banyak spesimen atau terdapat banyak contoh ijazah yang berbeda-beda dari ukuran, dari warna, dari teknik pencetakan, dan dari berbagai detail teknis lain. Ya, saya melanjutkan dari rekan kami tadi ya. Kita sudah melakukan serangkaian pemeriksaan ya terhadap objek jasa tadi. Yang saya catat di sini adalah saudara tadi membandingkan ijazah nomor 1115 ya. Kemudian saudara membandingkan juga dengan ijazah 1116, saudara membandingkan juga dengan ijazah 1117 dan 1120 kan? Benar ya? Saya lanjutkan. Apakah benar bahwa dari kesimpulan saudara nomor 1115 sama dengan nomor 1116 sama dengan nomor 1117? Benar. 1116 milik Pronojiwo, ya. 1116 milik Almarhum Handoyo, 1117 milik Sri Murtiningsih, identik, tiga-tiganya sama persis dicetak. Cekrek, plak jibres kalau kata orang atau dengan kata lain merupakan hasil penelitian yang telah saudara lakukan Bapak Jokowi. Nah, kalau saya memperhatikan atas kesimpulan saudara memberikan kesimpulan bahwa skripsi tidak diuji dengan tidak lulus. Dengan kemudian ijazah 99,9% adalah palsu. Pertanyaan saya, sebelum saudara memberikan konklusi atau simpulan bahwa Pak Jokowi tidak diuji terkait dengan skripsi sebagaimana yang pernah ditampilkan ketika saudara berkunjung di Fakultas Kehutanan, apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut apa saudara lihat terdapat adanya ruang kosong yang tanpa tanda tangan itu? Apakah hal itu pernah saudara melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan atau siapa yang silakan saudara Ali? Terima kasih sebelumnya terbuka. Izin Mas Riz, saya baru pertama kali ini mengalami, karena saya sudah ratusan kali mengalami sebagai ahli, dan hanya beberapa di antaranya pihak yang tergugat atau pihak yang menuntut umum. Kalau sepanjang pengetahuan saya, kalau yang bersangkutan menyatakan keberatan atas kehadiran saya dan kemudian memberikan contoh kepada majelis, jadi ini kami keberatan, tolong dicatat. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Bapak kan keberatan. Saya jelek-jelek begini sudah sering hadir di persidangan Bapak. Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Terima kasih. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sidang ijazah Jokowi di PN Jakpus memanas. Rosyuro beberkan perbedaan ijazah asli UGM dan dugaan palsu. Nah, kasus ijazah Pak Jokowi semakin memanas teman-teman. Ya, baik itu
ya ketika Roy Suryo bersuara meneliti bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi maupun juga sidang citizen lawsuit ya di PN Solo teman-teman ya, sehingga Roy Suryo menjadi saksi ahli dari penggugat ya dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Kita sudah mendengarkan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan Roy Suryo terhadap pertanyaan dari YB Irfan selaku kuasa hukum Pak Jokowi ya, di mana Roy Suryo memberikan jawaban bahwa ya karena beberapa waktu yang lalu bahwa kuasa hukum Pak Jokowi ini menolak kehadiran dari Roy Suryo sebagai saksi ahli, dan makanya dia tidak mau menjawab pertanyaan itu, karena pertanyaan itu katanya karena menolak, tentu ya untuk apa itu dijawab. Nah, ini semakin memanas teman-teman, dan tentu kita lihat bagaimana ekspresi dari hakim ya untuk bisa menilai dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo tadi. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Sidang gugatan dugaan ijazah Jokowi kembali menyita perhatian publik dalam persidangan perkara perdata nomor 211 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahli telematika Roy Suryo membeberkan sejumlah perbedaan mencolok antara ijazah asli Universitas Gadjah Mada dan dokumen yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Isu ijazah Jokowi menjadi sorotan setelah penggugat menghadirkan dua ahli, ya, yakni Roy Suryo dan juga Resmond Sianipar. Nah, kedua ini adalah tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Ya, maka dari situ juga YB Irfan memiliki alasan katanya untuk menolak ya kehadiran dari Roy Suryo dan Resmond dalam sebagai saksi ahli. Ya, tetapi ya hakim memiliki kewenangan dalam hal itu tetap menghadirkan Roy Suryo dan Resmond yang telah diajukan oleh penggugat ijazah Pak Jokowi. Nah, ketika itu, ketika ada pertanyaan dari kubu dari Pak Jokowi, maka ya Roy Suryo juga tidak menjawab apa yang ditanyakan kepada mereka. Oke, keduanya diminta memberikan pendapat terkait autentisitas dokumen yang beredar dan diklaim sebagai ijazah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Teman-teman, dalam persidangan yang digelar terbuka untuk umum itu, Roy Suryo menjelaskan secara teknis perbedaan antara ijazah asli UGM dan dokumen pembanding yang disebut bermasalah. Ia membawa contoh ijazah asli berukuran A3 yang kemudian diperkecil menjadi A4. Kalau ijazah asli UGM itu ukurannya A3, ketika dikecilkan ke A4, proporsinya tetap panjang dan lebarnya menyesuaikan secara seimbang, ujar Roy di hadapan majelis hakim. Nah, kemudian teman-teman, perbedaan fisik watermark dan emboss. Roy menekankan bahwa ijazah asli memiliki sejumlah ciri fisik yang tidak bisa direkayasa secara sederhana. Salah satunya adalah watermark bertuliskan nama universitas serta tanda emboss pada bagian tanda tangan rektor. Yang menyebut pada periode tersebut rektor UGM dijabat oleh Tuku Yakub. Menurut Roy, tanda tangan rektor pada ijazah asli memiliki emboss atau cetakan timbul yang khas. Di ijazah asli itu ada watermark Universitas Gadjah Mada dan ada emboss di tanda tangan rektor pada dokumen pembanding yang kami lihat. Watermark tidak ada, emboss juga tidak ada, tegasnya. Selain itu, Roy juga menyoroti posisi stempel yang melintasi foto. Ia menjelaskan pada ijazah asli, foto distempel terlebih dahulu, lalu diberi cap stempel yang sebagian. Mengenai foto sebagai tanda pengesahan, jika urutannya terbalik, menurutnya hal tersebut patut dipertanyakan. Kemudian teman-teman, legalitas dan aturan administrasi.
Tak hanya soal fisik dokumen, Roy juga menyinggung soal legalisasi ijazah. Ia menjelaskan bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada tahun 2014, setiap legalisasi dokumen wajib mencantumkan tanggal dan tanda tangan pejabat berwenang. Menurutnya, jika ada legalisasi yang tidak mencantumkan tanggal pada dokumen yang dilegalisasi setelah 2014, maka hal itu perlu diuji lebih lanjut kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku. Legalisasi itu harus ada tanggal dan tanda tangan. Kalau setelah 2014 tidak ada, tanggalnya itu melanggar administrasi, katanya. Kemudian keberatan dari tergugat. Kuasa hukum tergugat sempat menyampaikan keberatan atas kehadiran Roy Suryo dan Rismond Sianipar sebagai ahli. Mereka menilai kedua ahli memiliki kepentingan karena sebelumnya pernah dilaporkan terkait dugaan tindak pidana fitnah. Namun majelis hakim tetap mengambil sumpah keduanya sebagai ahli. Dalam sumpahnya, Roy menyatakan akan memberikan pendapat sesuai pengetahuan dan keahliannya secara objektif. Nah, kemudian teman-teman, di sini dikatakan bahwa Rismond Sianipar yang diperkenalkan sebagai ahli digital forensik dan peneliti juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Fokus pada bukti, bukan narasi. Roy dalam keterangannya menegaskan bahwa pembuktian ijazah seharusnya berbasis dokumen fisik, bukan sekadar narasi atau testimoni. Kalau ijazah itu tidak perlu narasi panjang, tinggal tunjukkan dokumennya, ini fisik, ada watermark, ada emboss, ada stempel yang benar, selesai, ujarnya. Nah, kemudian teman-teman, ia juga menyebut bahwa pembuktian di ruang sidang memiliki kekuatan hukum, berbeda dengan perdebatan di media sosial atau juga televisi. Sementara itu, sidang berlangsung dengan pengamanan ketat dan dihadiri sejumlah tokoh serta pengunjung yang ingin menyaksikan langsung jalannya persidangan. Majelis hakim mengingatkan agar seluruh pihak menjaga ketertiban dan tidak menyiarkan langsung proses sidang tanpa izin. Sidang gugatan ijazah Jokowi ini diperkirakan masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap ahli serta bukti tambahan dari para pihak. Publik pun menanti bagaimana majelis hakim menilai argumentasi teknis yang disampaikan para ahli dalam perkara yang menjadi perhatian nasional tersebut. Nah, itu teman-teman yang mengenai sidang dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Ya, kita tidak tahu nantinya ini apakah ini akan dimenangkan oleh Roy Suryo, maksudnya para penggugat yaitu citizen lawsuit atau juga kubu dari Pak Jokowi. Nah, tentunya ya ini nantinya akan masuk pada pembuktian tentunya ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Nah, mungkin ini menjadi juga berpengaruh besar terhadap ya status tersangka dari Pak Jokowi. Misalnya dari gugatan citizen lawsuit ini teman-teman mengatakan bahwa misalnya mereka menang, maka tentu ya ini sangat berpengaruh terhadap status dari tersangka ijazah Pak Jokowi. Silakan memberikan komentar Anda, memberikan komentar Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.